sistem di negeri ini tidak akan bisa mengurus, tidak ada bisa menyelesaikan problem yang ada di negeri ini. Jadi gak ada lagi selain sistem Islam, Pak. Bener gak Ustaz? Jadi hanya sistem khilafah, hanya sistem Islam dalam bingkai khilafah yang kemudian bisa mengurus, bisa menyelesaikan problem yang ada di negeri ini wabil khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang berbahagia, pembicara sebelumnya memanas. Nah, ini saya coba untuk mendinginkan ini. Semoga bisa. Baik, yang pertama para ustadz, para kiai dan kawan-kawan yang ada di studio, dan tak lupa wabil khusus seluruh aktivis dakwah yang ada di manapun Anda berada, baik yang sedang berada di rumah maupun yang sedang bergerilya untuk mengedukasi umat supaya umat ini menjadi umat yang cerdas. Tadi sudah panjang banget tuh, dari fakta, kemudian uraian data, bahkan sampai dalil. Nah, saya mencoba untuk khusus kepada para aktivis tentunya ya, aktivis dakwah umat Islam yang konsen terhadap perubahan negeri ini, salah satunya termasuk umat Islam yang tadi dikatakan sudah terlanjur melebur, membaur dan menjadi bagian dari begundal tadi yang sudah merugikan banyak di negeri ini. Jadi di dalam surat Quran surat Al-A'raf 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsira minal jin wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adana la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi kalau saya tadi mendengar ya, paparan, uraian, kemudian apapun yang sudah disampaikan berkaitan dengan manusia-manusia negeri ini, yang kemudian mereka mencoba untuk memimpin, mencoba untuk mengurus ya, untuk mengurus negeri ini. Jadi saya teringat ayat Al-Qur'an tadi bahwa walaqad dara'na li jahannam. Jadi kata Allah, tidak aku ciptakan neraka jahanam ini walaqad dara'na li jahannam katsira minal jin wal ins. Ini khusus membahas manusia, karena tadi yang dibahas manusia semua itu. Jadi yang koruptor tadi, kemudian mereka yang duduk di partai yang mencoba ngurus negeri ini tapi salah urus adalah manusia. Di situ diingatkan oleh Allah ya. Walahum qulubul la yafqahuna biha. Jadi kemudian dilanjutkan walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kemudian walahum adhanal yasma'una biha. Jadi mereka ini, manusia ini sudah dikasih oleh Allah, sudah dikasih semua hal. Tapi mengapa mereka ini kemudian melakukan perbuatan yang pada saatnya nanti
Allah sudah siapkan neraka jahanam. Jadi ini kita mau coba untuk mengingatkan mereka. Jangan sampai kemudian apa yang sudah dilakukan oleh mereka ini kemudian menjadi kebanyakan isi dari neraka jahanam. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua. Koruptor. Jadi kalau di situ dikatakan dilanjutkan balhum adol. Balhum adol. Jadi kalau kemudian kita kambing ya, artinya kambing ini kan angon. Jadi kalau kemudian dikasih nasi pecel gak akan mau. Dia maunya rumput. Nah, manusia ini doyannya nasi. Tapi kadang-kadang makan apa aja tadi. Dari ujung partai yang atas sampai yang partai yang bawah makan apa saja. Apa aja dimakan. Masya Allah. Subhanallah. Jadi kita melihat kondisi ini yang berbahaya. Jadi kita semua ini yang ada di ruangan ini dalam rangka untuk mengingatkan mereka semua. Wabil khusus saudara-saudara kita umat Islam. Yang tadi disebut itu ada dari partai hijau umat Islam, ada dari partai orange umat Islam, ada dari partai apa tadi? Semua warna. Semua warna. Maksudnya yang umat Islam. Umat Islam kebanyakan. Apa enggak takut neraka jahanam? Nah, ini kan berbahaya. Nah, maka dari itu setidaknya malam ini tadi sudah diurai panjang lebar. Nah, di akhir saya mencoba untuk kemudian setidaknya sikap yang benar yang ditunjukkan oleh seorang mukmin. Ya. Berkaitan dengan tadi bahwa sesungguhnya sistem di negeri ini tidak akan bisa ngurus, tidak ada bisa menyelesaikan problem yang ada di negeri ini. Jadi gak ada lagi selain sistem Islam, Pak. Bener nggak Ustaz? Kok lemes banget ini jawabnya nih? Bener nggak Ustaz? Nah, sama lu. Kan tadi katanya ini ya. Baik. Jadi hanya sistem khilafah, hanya sistem Islam dalam bingkai khilafah yang kemudian bisa mengurus, bisa menyelesaikan problem yang ada di negeri ini wabil khusus. Nah, karena sudah malam saya percepat itu. Udah ngantuk. Yang pertama adalah wajib meyakini yang pertama bahwa itu adalah janji Allah. Jadi karena janji Allah harus diyakini sebagai seorang mukmin, termasuk orang-orang yang kemudian melarang tadi, orang-orang yang menghalangi, orang-orang yang menyebabkan semuanya ini menjadi penghalang, atau orang-orang yang kepentingannya tadi karena koruptor merasa terkritik, merasa terobok-obok status quo-nya, maka akhirnya berbalik arah untuk memusuhi atau dalam tanda kutip menghilangkan khilafah ini. Jadi buruk, menjadi buruk di mata umat Islam. Nah, ini berbahaya. Maka sekali lagi kita harus meyakini bahwa ini adalah janji Allah. Yang kemudian yang kedua adalah bisaroh Rasulillah. Jadi kabar gembira. Jadi sumat takunu khilafah alam minajin nubuwah. Ini tadi sudah disebutkan sama kiai kita, ustadz kita. Jadi akan kembali, akan ada kembali khilafah yang kedua. Nah, itu track recordnya panjang, kalau mau dibahas sama enggak ini panjang banget. Jadi artinya ini harus menjadi keyakinan kita umat Islam. Nah, kalau kita melihat ini kan masih jadi janji dan bisaroh, belum terbukti. Jadi makanya banyak orang yang kemudian kalau kita ajak, kita dorong untuk kita minta untuk ikut berjuang, angel, berat. Ya, padahal sudah dijelaskan tadi panjang lebar dari para ustadz atau pembicara yang sebelumnya. Apa yang bisa diharapkan dari sistem yang sekarang? Korup.
Ya. Apa yang bisa diharapkan dari sistem sekarang? Yang ditopang, yang ditopang oleh partai-partai yang isinya hanya orang-orang bermaksiat atau koruptor. Jadi, nah terus pilih mana kan itu kan? Nah justru tadi dikatakan bahwa akhirnya apa? Nah dalam tanda kutip idiot tadi. Nah ini kita mengingatkan terus-menerus, jadi tidak berhenti. Wabil khusus para aktivis, ayo, gak ada waktu lagi Pak. Ini sudah darurat, sudah urgent. Jadi kalau kita sampai tidak percaya janji dan kemudian bisa Rasul tadi, maka ini pernah sudah dibuktikan. Jadi pada saat perang Kondak, perang Parit, itu Rasul dan para sahabat itu bersusah payah untuk gali parit. Yang kalau secara hitungan matematika itu mustahil itu terwujud. Kurang waktu 3 hari itu masih beberapa kilometer dengan kedalaman 3 meter. Dan nggak mungkin itu. Nah, di sela-sela nyangkul gali itu kemudian banyak pula orang-orang munafik yang kemudian mencibir, wes gak kuat kita, udah mulai pulang saja. Bahkan ada pada saat itu kemudian sahabat ini bertanya, kota mana yang akan kita taklukkan wahai Rasul? Nah, orang munafik tambah nyinyir lagi. Nyinyir yang kedua ini udah stres. Nggali capek, kemudian nanyanya mau naklukin kota yang di depan mata sebelum beres, ini kayak gitu kan. Tapi setelah Rasul menjawab, nanti kota Heraklius yang akan ditaklukkan duluan. Maka 800 tahun berikutnya takluk oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi yang namanya janji dan bisyarah itu akan terwujud. Termasuk yang akan menyelesaikan problem koruptor, salah satunya kerusakan, itu akan selesai dengan ini. Maka kita harus percaya. Jadi yang ketiga adalah harus bersungguh-sungguh mewujudkan. Jadi sekecil-kecilnya peran, sekecil-kecilnya upaya, sebenarnya tidak menjadi perhitungan. Tapi Allah minta kita ini di pihak mana? Di pihak yang menghalangi atau di pihak yang mendukung mewujudkan? Sekali lagi, di pihak yang menghalangi atau di pihak yang mewujudkan. Jadi Allah tidak butuh peran besar, tapi berada di pihak mana. Sama seperti waktu bagaimana, apakah Musa yang mengalahkan Fir'aun? Bukan, tapi Allah yang mengalahkan. Termasuk bagaimana Rasul bisa mendirikan daulah di Madinah. Apakah sahabat-sahabat Rasul yang kemudian berhasil ngontak? Tidak. Tapi Allah kirim yang tidak dikontak. Dari apa? Yasrib. Jadi makanya sekali lagi tadi sudah disebut kerusakan ini. Ayo berperan. Aktivis dakwah. Ormas-ormas. Gak ada waktu lagi Pak. Kita tidak bisa santai-santai. Tidak bisa tenang-tenang. Maka kerusakan ini sudah di depan mata. Kalau kemudian kita tidak rubah, maka kita akan masuk. Bisa dikatakan akan masuk menjadi orang-orang yang termasuk yang merugi. Dan akan mendapat dosa investasi yang luar biasa. Nah kemudian yang keempat, nah ini yang berbahaya. Tadi sudah disebut oleh Ustadz Salman. Menunggu. Jadi ibaratnya ada nasi mateng, tepuk tangan. Nasi mateng, tepuk tangan. Ikut seneng. Nggak ikut masak, ikut seneng. Jadi nggak ikut main, tapi ikut seneng. Nah ini bahaya ini. Ini hanya menunggu berpangku tangan, menunggu Imam Mahdi. Menunggu. Nah ini menunggu termasuk yang tadi. Dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka sekali lagi kami yang ada di studio ini adalah sesungguhnya adalah mengajak, mengingatkan kaum muslimin yang sudah terlanjur terlibat di jajaran tadi itu struktural, apalagi tadi Sat, kultural, instrumen, manajemen, tarik mundur keluar.
keluar, jangan sampai berlama-lama di situ. Jangan sampai panjenengan yang ada di situ akan Allah masukkan termasuk kebanyakan manusia yang mengisi neraka jahanam. Ya kan? Karena peluang untuk berbuat maksiat, peluang untuk merusak negeri ini banyak di dalam partai. Maka perjuangan ekstra parlemen atau luar parlemen semoga menjadi sesuatu yang seperti dicontohkan oleh Rasul. Jadi kesimpulannya ini kurang seru ini. Kesimpulannya kurang seru. Yang terakhir, jadi kita tidak akan pernah bosan. Kami tidak akan pernah bosan. Apa tadi namanya judul kita? Avokat apa? Perspektif avokat atau perspektif apa saja nanti tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti, maju terus. Takbir. Allahu Akbar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.